Baik, ini saya terangkan sedikit tentang syubhat jargon yang dibuat senjata oleh orang Salafi Wahabi untuk menolak maulid. Jadi mereka itu punya senjata yang seakan-akan menurut mereka itu benar, diulang-ulang untuk menolak maulid. Padahal jargon atau syubhat ini sangat-sangat tidak benar sekali. Namanya juga syubhat. Mereka mengatakan seandainya maulid itu bagus, tentu sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Nyatanya tidak. Itu membuktikan berarti maulid menurut mereka tidak bagus. Mereka memakai dalil laukana khairam ma sabaquna ilaihi. Kalau itu baik, maka sudah pasti dilakukan oleh golongan-golongan orang-orang kita terdahulu. Nah, baik, ini saya jawab. Biar kalian ngerti ya. Biar kalian ngerti ya apa sih sebenarnya ini syubhat yang bahaya sekali. Kata-kata laukana khairam ma sabaquna ilaihi ini sebenarnya jiplak saja di dalam Al-Qur'an, yaitu omongannya orang kafir ketika membantah atau menghentikan perdebatan dengan orang Islam ketika mereka sudah terpepet tidak punya kekuatan berpikir lagi. Jadi ketika bukti-bukti Islam sudah benar, bukti-bukti kebenaran agama Islam, mereka nggak mampu menjawab lagi, mereka omongannya laukana khairam ma sabaquna ilaihi. Ayatnya kan dalam surat Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu laukana khairam ma sabaquna ilaihi. Orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang Islam, andaikan apa yang kamu bawa itu bagus, tentu kita sudah pernah melakukan, tentu kita mendahului untuk melakukan. Jiplak kan? Jiplak menghentikan perdebatan karena mereka sudah tidak punya kekuatan berpikir lagi. Lalu benarkah ini untuk menyerang tahlil? Apa kelemahannya? Nah, ini yang pertama. Yang pertama tadi kan jiplak menghentikan perdebatan aja, mereka sudah nggak punya kekuatan berpikir lagi. Yang kedua, jadi cara berpikir kita itu harus benar, lurus. Maulid itu wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Tidak wajib. Kalau memang maulid itu tidak wajib, tentu para sahabat boleh melakukan, boleh tidak. Jangan memberikan asumsi kepada masyarakat seakan-akan maulid itu wajib. Kalau wajib, tentu para sahabat melakukan. Iya, tapi karena maulid itu boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi saya ini sebenarnya tidak masalah ketika ada orang tidak mau mengadakan maulid, gak apa-apa. Silahkan Anda maulid, silahkan Anda tidak melakukan maulid. Tapi ketika sudah menyerang maulid ini bid'ah, maulid ini rusak, lah ini perlu kita jawab. Paham nggak? Jadi asumsi bahwa sahabat harus melakukan, ini salah. Salah. Jadi kalau itu baik, tentu sahabat sudah melakukan. Yang seakan-akan punya asumsi bahwa maulid itu wajib, padahal sahabat boleh melakukan, sahabat juga boleh tidak. Paham? Yang ketiga, asumsi yang ketiga, bahwasanya kebaikan harus ada di zamannya Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ini yang tidak benar. Kebaikan harus berhenti di zamannya Kanjeng Nabi, di zamannya para sahabat, yang itu dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sangat-sangat salah sekali, sehingga orang tidak bisa melakukan kebaikan lain. Tidak bisa melakukan kebaikan lain kalau kebaikan itu tidak ada di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan harus kebaikan harus sama persis ketika di zamannya Kanjeng Nabi. Ini tentu tidak benar, karena kebaikan itu terus akan berkembang dan berkembang. Contoh, gampang-gampang aneh. Yang mengadakan jamaah tarawih pertama kali, apakah Kanjeng Nabi? Tidak, Kanjeng Nabi tidak pernah mengadakan sholat jamaah tarawih. Apakah Abu Bakar melakukan jamaah tarawih? Tidak. Yang melakukan jamaah tarawih adalah Sayyidina Umar. Di awal waktunya sholat isya, Sayyidina Umar melihat orang-orang sholat sendiri-sendiri kemudian dikumpulkan. Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Ketika ada jamaah sholat tarawih, Sayyidina Umar mengatakan inilah bid'ah terbaik, bid'ah yang paling indah. Sekarang pertanyaannya, laukana khairam ma sabaquna ilaihi. Kalau memang jamaah tarawih itu baik, kenapa Kanjeng Nabi atau minimal Sayyidina Abu Bakar tidak melakukan? Rusak sudah cara berpikirnya kan? Sayyidina Utsman melakukan adzan 2 kali. Ketika sholat Jumat melakukan adzannya 2 kali. Turun lagi ke bawah.
Sayyidina Abu Bakar tidak melakukan, apalagi Kanjeng Nabi tidak melakukan adzan 2 kali. Sayyidina Umar tidak melakukan, Sayyidina Utsman melakukan adzan 2 kali. Andaikan adzan 2 kali itu baik dan kebaikan itu berhenti di zamannya ketika Kanjeng Nabi masih ada, tentu Sayyidina Utsman tidak akan menambah adzan 2 kali. Adzan itu ibadah. Jangan ngomong lagi, oh ini kan urusan ibadah. Kalau tidak urusan ibadah silakan berkembang. Loh, adzan itu ibadah. Kalau ya adzan dengan maulid otomatis tinggian adzan kan derajatnya, khilafiyahnya otomatis tinggian adzan. Lebih dari itu, saya turunkan lagi ke bawah lagi. Sayyidina Utsman itu membukukan Al-Quran pertama kali. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar tidak mau, takut. Sayyidina Umar juga tidak mau. Sayyidina Utsman melihat kondisi situasi waktu itu perlu adanya pembukuan Al-Quran. Pertanyaannya, kalau membukukan Al-Quran itu baik, kenapa Abu Bakar tidak mau membukukan Al-Quran? Ya karena memang kebaikan tidak harus ada di waktu itu. Kebaikan terus akan berkembang. Belum lagi ketika Al-Quran ditulis pertama kali, Al-Quran itu hanya tulisan biasa, tanpa titik, tanpa harokat. Tanpa titik, tanpa harokat. Kemudian tahun 65 Hijriah, ada orang hebat namanya Abu Aswad Ad-Du'ali membuat titik. Pertanyaannya lagi, sudah di bawah ini loh ya. Kalau memang titik itu bagus, kenapa waktu Sayyidina Utsman bin Affan membuat Al-Quran, membukukan Al-Quran pertama kali, sehingga Quran itu kan namanya Rosem Utsmani, karena memang yang membukukan adalah Sayyidina Utsman. Kenapa nggak dibuat titik pertama kali di zamannya Sayyidina Utsman? Kalau ada orang menjawab, oh belum kepikiran membuat titik, kenapa Anda juga tidak mempunyai pemahaman yang sama ketika maulid juga dilakukan? Mungkin sahabat belum punya pemikiran. Apa mungkin loh? Kok tidak mungkin sih? Segala sesuatu itu mungkin. Oh belum kepikiran buat titik loh, kok aneh gitu loh. Ketika saya bicara tentang hal yang lain, tapi ketika dalam masalah maulid mereka kencengnya luar biasa ingin menyerang masalah maulid ini. Ada titik tok, ini tulisan Arab ada titik tok, nggak ada harokatnya, bingung orang masih baca. Kemudian kurang lebih tahun 164 ada ulama hebat namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membuat harokat, mencetuskan harokat. Harokat baik. Laukana khairam masabakuna ilaihi, kalau baik kenapa nggak dilakukan? Lalu ruwet lagi. Kemudian ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu nggak ada di zamannya Kanjeng Nabi, nggak ada di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga nggak ada. Kalau memang ilmu tajwid itu baik, kenapa nggak ada di zaman dulu? Apa belum kepikiran juga? Loh, ya toh? Ilmu tajwid itu nggak ada. Kemudian tahun 224 karena orang-orang baca Qur'annya tanpa ilmu tajwid bisa merusak Al-Qur'an, makhrajnya bisa merusak mananya Al-Qur'an, maka ada ulama hebat namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam mencetuskan ilmu tajwid pertama kali. Jadi kalau bilang laukana khairam masabakuna ilaihi, itu untuk menghakimi, menyalahkan acara maulid, tentu ini tidak tepat sama sekali, karena banyak hal-hal baru yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in yang dulu di zamannya Kanjeng Nabi tidak dilakukan. Maka pertanyaannya, kenapa di zamannya Kanjeng Nabi tidak dilakukan? Tentu kalau baik mestinya dilakukan. Jadi artinya cara berpikir kita jangan mengatakan bahwa kebaikan hanya berhenti di zamannya Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi baik, para sahabat melakukan kebaikan-kebaikan sudah tentu, tapi jangan bilang bahwa kebaikan berhenti untuk dimodifikasi lagi kebaikan itu setelahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini cara berpikir yang tidak benar. Bahkan Ibnu Katsir juga menolak ini loh ya. Laukana khairam masabakuna itu kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir juga tidak menerima Ibnu Katsir. Kemudian yang terakhir, nanti pertanyaannya biasanya orang Wahabi subhatnya gini. Kamu melakukan maulid tujuannya karena apa? Karena cinta kepada Kanjeng Nabi kan? Semua. Idharul mahabbah, memperlihatkan ekspresi cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka akan jawab, sahabat aja nggak melakukan, apa mereka tidak lebih cinta Kanjeng Nabi daripada kita? Sering dengar nggak kayak gitu? Gimana? Sering dengar kan? Orang mengatakan begini biasanya, kamu ikut siapa? Ikut siapa kamu? Ikut Kanjeng Nabi apa ikut sahabat? Apa ikut siapa? Apa ikut kiai? Ya kan gitu kan?
Kiai mengatakan maulid, dia karena cinta